Penguasa dunia ini merangkap kedua tangannya, beranjali dan memohon. Ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Asewana cattaranang panditanang ca sewana. Puja ca pujaniyanang etamang karamuttamang Imasa dhamma pariyayasa sakadang dhammo sotathoti. Kepada Ibu Sang Kerajaan yang muliakan, hormati kepada Bapak sebagai pengguna DKI kita yang terhormat kita, Bapak Ibu saudara-saudara yang berbahagia, selamat siang. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan kegiatan tentang ajaran Sang Buddha itu sangat beruntungkan manusia kita, supaya manusia ada kebijaknya, supaya manusia ada ketenangannya, ada kedamaiannya, supaya manusia ada sehat-sehatnya, baik pada jasmani juga dan batin. Karena duniawi itu banyak yang paham bangun ke fisiknya, mungkin gedung yang tinggi, ke tanah udah turun ke bawah, seperti berita-berita yang baru ini. Kita mau yang setinggi ke langit, ke tanah, ke longsor-longsor, ke bawah, dia nggak nyambung badan-badan. Yang panik di tengah-tengah adalah manusia. Mau melenok juga pusing juga tanah, longsor tanah menurun di atas bangunan kita. Duniawi juga demikian. Banyak sekali yang mau lahir jadi manusia. Karma baik sudah kasih kesempatan lahir di kandungan manusia. Agak banyak sedikit perang, pulang lagi. Kalau sudah tidak ada orang, kawin masa. Sudah kawin masa, banyak perang, dikulangi lagi. Sampai kapan? Betul nggak? Satu kali perang hilang bisa 500 orang, bisa sampai jutaan orang. Satu kali emosi. Setelah itu pulang orang bilang tidak punya teman. Betul nggak? Nah, akhirnya acak beli rumah, acak nikah, banyak punya anak, debatinnya, emosiannya nggak dikulangi, kebodohannya tidak dikulangi, pendekatannya.
Akhirnya akar begini ya menjadi mengangkut kehidupan kita. Seperti kita disebutkan kalau tanam pohon yang besar di samping rumah, rumah itu akan dibongkar oleh akar pohon sendiri. Betul nggak? Nah, akar itu alatnya. Satu akar lobat akan bongkar harta kita. Harta kita ada berapapun, kalau banyak lobat akan dibongkar. Dia makan di dalam. Seperti lanyap itu kan, kikit kayu kit. Jadi tiang segede begitu, berapa tahun di dalam itu bolong. Pura-pura jadi utuh, ternyata utuh di mata. Tiba-tiba rumah kita lumpuh. Bukan maling yang besar tenaga, tapi lanyap. Lanyap itu lihat, sekecil, betul nggak? Kok bisa dibongkar atap? Kok bisa bongkar tiang sekuatnya? Nah, akar itu dia hidup di mana? Di bawah tanah. Lalu dia masuk ke kayunya. Nah, loba ada di mana? Loba ada di tanah hati kita. Akan dilubuk pikiran kita sampai jadi orang gila, sampai bunuh diri, sampai buta juga, telinga sampai budek juga. Semua bisa dilumpuhkan oleh manusia. Menyakit dari pikiran banyak tidak? Banyak sekali. Nah, cita-cita tidak tercapai, stres. Tercapai juga stres. Tidak tercapai juga. Karena apa? Karena kita merasa itu manusia ini banyak yang sambudan model itu banyak serakah. Serakah itu banyak maunya, tidak pernah mau dibagikan. Maka banyak sekali orang tua kalau sudah meninggal dunia barusan tahu harta ahli warisnya gede banget. Kalau selama ini cari-cari sampai kematian doang. Setelah itu anak juga, cucu juga dapat selama ini dapat harta warisan. Sayang nggak? Coba kalau papa kita diajarkan tentang berbagi, berdana dari kecil, seperti acara Sang Buddha, betul nggak? Mungkin papa juga bukan meninggal dunia dengan harta itu, bukan. Maka kalau ada tetapi tidak digunakan, sayang, sayang. Seperti kita ke India, ke istana disebutkan, tempat rumah Kabilapasudha. Disitulah Tante juga pernah. Dari baca buku juga tahu itu istana. Tapi sampai di situ lumputnya. Kita injak lumput, nggak ada istana. Katanya, tetapi 2000 tahun yang mungkin istana. 2000 di belakang tidak tahu. Tidak dibentuk istana. Untung Sang Buddha tidak menjadi makhluk mencatat tanah istana di situ. Tetapi Sang Buddha pintar bahwa ayo kita bangunan semua istana, manusia juga anicam, rumah juga anicam, istana juga anicam, akan bersiapkan bongkar harta, bongkar manusia, bongkar kekayaan, bongkar kemiskinan. Anicam, kuat tidak anicam? Kuat, bisa pindah kita ke alam lain dengan sebab anicam. Anicam itu artinya akan berubah dan terpisah dariku. Apa aja? Seperti ya, kalau kita di India ke Sungai Khangka, kremasi manusia seperti hewan. Kenapa? No stop kremasinya. Apa ini? Buang manusia, buang. Ke tempat buang manusia. Buang begitu aja. Karena mereka berpikir itu sungai itu bikin ke alam yang lebih bahagia. Akhirnya badan kita lo di samping sungai, lalu dikremasi kayu. Nah, harta yang ini nggak ikut apapun. Cuma satu orang yang tugas untuk dikremasi kita. Tidak ada satu saudara pun ikut campur. Nah, coba kalau kita ingat semua itu, sekali manapun juga anicam. Banyak lewat, lumanya besar-besar, ditulisannya dijual, betul nggak? Dijual. Tanah di mana ada tulisan juga dijual. Tanah belum ada bunga dijual.
Bangunan sudah barusan selesai dijual. Katanya orang manusia butuh rumah, tetapi banyak rumah terjual. Manusia yang selama ini ada banyak kemana? Kemana manusia? Nah, coba kalau kita kerukunan antara alami. Alami itu apa? Apa yang kita ambil semuanya. Kalau tidak tahu cara pakai, aduh repot banget. Betul nggak? Banyak tidak? Banyak sekali kalau tidak tahu cara pakainya, sakit tas sendiri. Apa itu? Badan kita ini dari lahir sudah ada. Kalau tidak tahu cara pakai, rusak tidak? Akan merusak. Rusak banget badan manusia. Apa yang kita bikin rusak? Satu adalah pikiran. Nah, kalau tanya kita, tahu nggak badan dan batin itu datang duluan yang mana? Yang mana duluan datang? Badan atau batin? Yang mana duluan? Terus badan nyusun. Dan kenapa sayang badan, tidak sayang batin? Kenapa dibuang batin, disayang badan? Semoga saya pada umur itu rata-rata umur badan kita doanya. Umur batin tidak dipeduli. Adik batin kesal atau nggak buang badan, rasakan. Betul nggak? Baikon juga suruh minum loh. Betul nggak? Nah, emosian. Kalau batin emosi, badan luga tidak. Kalau batin bodoh, badan bodoh tidak. Kalau batin serakah, badan miskin tidak. Nah, kalau tidak kasih tahu begini, siapa yang kasih tahu kalau bukan ajaran Sang Buddha? Betul nggak? Tidak ada badan bodoh, tidak ada badan emosi, tidak ada badan serakah, tidak ada badan miskin, tidak ada badan kaya, tidak ada badan punya rumah, tidak ada badan tidak punya rumah, tidak ada badan orang baik, tidak ada badan orang buruk. Baik tidak baik itu di mana? Di batin kita. Kalau seperti hidup sederhana, kasih apapun juga pasti dikeluarkan. Nggak, udah cukup. Kalau udah cukup enak kok. Seperti kita mau terbang gitu kan udah tahu di situ 20 kilo. Mau nggak mau, lewat 1 kilo dapat banget, kenapa? Biayanya, beban jadi. Betul nggak? Maunya banyak, tetapi pesawat tidak bisa diterima kadang-kadang. Manusia juga sama juga. Batin itu kalau dia berat, dia juga mau buang yang ringan, dikeluarkan. Apa itu? Mungkin masa tua kita banyak kok batin suruh buang, betul nggak? Ada tidak kita udahlah, aku udah tua, udahlah, nggak usah lah. Ada nggak kata-kata bijaknya? Ada tidak? Kalau kasih makan 1 meja penuh itu dengan usia kita 80, apa yang mulut yang omong, tahu nggak? Batin yang omong, badan tidak sesuai dengan makanan sekian. Betul nggak? Berarti bilang tuh nggak? Kasih makanan ke orang tua yang 80 sama kok kecil, makan juga nggak cepat, nggak semangat, makan secukupnya, pakaian juga secukupnya, obat-obatan semua kepentingan semua secukupnya. Kenapa sadar dari 80 ke atas? Kenapa tidak mendidikkan dari sekarang supaya tercukup? Kalau tidak tahu cukup, hak milik pribadi semua hal, kita menderita. Ada satu Kang di Thailand. Kang itu orang di situ anggap itu Kang itu punya pribadi dia. Sampai sekarang nggak maju-maju. Kenapa? Setiap kali mobil mau lewat, dia tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka gitu loh. Dia tidak peduli, nggak perhatian. Lama kelamaan tahu nggak? Kang itu pada di Bangkok, angkalan buat jalan itu penuh. Kalau dibuka hati ditutup. Mak, ini punya aku, punya pribadi, tahu nggak? Akhirnya nggak boleh lewat. Sampai sekarang tahu nggak? Hanya tempat yang kasih makanan anjing jalanan, anjing yang jalan, sampah. Nah, cobalah yang mana yang kita digunakan.
yang mana tidak digunakan. Maka sayang Sang Buddha, sayang dana, sayang sila, sayang samadhi, dan sayang panya jangan dihilangkan. Agama Buddha kita di Indonesia, nantilah saya itu bangga banget. Kenapa banyak yang dari depan omong sama saya bahwa sekarang agama Buddha kita, masyarakat atau disebut umat Buddha sekarang sudah 2 juta. Dulu tidak ada cerita juta-jutaan. Hanya setiap kali sambutan di panggung, semua kami bersediakan sambutan mewakili apa itu Hindu Buddha, bukan Buddha Hindu, Hindu Buddha. Jadi yang sambutan itu Hindu, sambutan agama Buddha. Kenapa? Karena nggak tahu berapa orang kita kalah. Kita merasa itu mau hitung nggak bisa hitung. Tuh cari umat Buddha satu-satu pun kayak susah banget. Sampai agama Buddha kita numpang kepada Hindu. Nah, nanti datang belum ada agama Buddha naik panggung sambutan secara depan. Seperti beliau-beliau datang, oh ini pemimas DKI, pemimas daerah-daerah, sampai Pak Turcin sampai dapat peduli perhatian pemerintah langsung dari agama Buddha. Tidak ada. Sekarang sudah ada. Jangan menghina cabai rawit, betul nggak? Benar nggak sekarang? Coba kalau izinkan biku kita ini bangun halal sekampang-kampang dengan yang lain, berani nggak? Saya yakin umat kita berani. Baik sekolah, baik rumah sakit, baik halal, baik apapun rumah cukup, semua itu saya yakin lebih. Karena ini acara sambut cocok untuk sosial. Nanti juga akan calaman terus. Mari bu, mari papa pulang ke kampung, di situ ada wihara bolong-bolong, ada pantai. Ayolah, mana tahu sedang hananya mungkin antaranya banyak kok cetia kecil, beli tanah seberapa. Kalau di luar mungkin di luar daerah-daerah kita hanya keluar dana 1 miliar, 1 miliar, mungkin 1 hektar cukup, betul kan? Cukup untuk mungkin 1 kampung, 1 wihara kecil. Dan kita berani kalau izin sekampang seperti yang lain. Nah, maka sekarang kita berpikir, nanti mau ajak kita itu bahwa caka yang ada dulu, apa-apa. Seperti apa? Wihara manusia, cetia manusia, agama Buddha manusia dulu. Betul kan? Bangun kesadaran dulu. Kan tidak apa-apa tanpa izin. Betul kan? Usah bikin surat. Menjalankan sila, nggak apa-apa. Ayo mari kita ganti warna-warni menjadi sedikit, dari 5 jadi 8. Ayo mari kita 8 jadi 10 menjadi sama merah. Ayo 10 berubah menjadi 227. Ini gampang izin. Mudah-mudahan doakan saya. Bulan 4 nanti balik ke Thailand, guru sekolah tabisan menjadi guru upacaya. Upacaya tugas itu tabisan sama Nela dan itu. Nah, karena itulah saya usahakan bantu bahwa saya akan melahirkan sama Nela dan Fiku atau Messi atau Sila lebih banyak lagi dari Pantai. Nanti nggak ada kandungan, tetapi bisa melahirkan orang. Usahakan. Nanti tahu kekurangannya sama Nela, kekurangan Fiku, karena salah satu tidak ada guru tak bisa. Susah banget. Mudah-mudahan kalau saya tahun ini kan 2 tahun ini ujian pertama, tahun kedua baru saja jadi upacaya. Upacaya itu saya bisa tabisan sama Nela dan Fiku. Sampai mau menjadi berjubah, saya jadi pekanan. Setiap hari juga saya sediakan waktu supaya sila itu bangun dulu, samadhi bangun dulu, bangun orang bijak dulu. Saya yakin orang bijak itu bisa juga 10 wihara. Orang bersila mungkin baik-baik saja di rumah tangga, baik-baik saja di sekolah.
Orang yang tidak membunuh, tidak mencuri, tidak asusila, tidak bohong, tidak mabuk, yakin itu orang akan bersiapkan diri untuk ke depan itu yang lebih jelas. Betul nggak? Yang lebih jelas. Ya. Maka Anda berpikir sekarang itu tanah air Indonesia paling cocok orang yang berhilang, paling cocok orang yang samadhi, paling cocok orang bijak loh sebenarnya. Banyak tanah kita rusak karena lupa dosa manusia. Banyak tanah itu subuh kembali lagi karena sila samadhi banyak ada di tanah itu. Betul nggak? Ada. Nah, maka Bante sampai pikir-pikir 7 keliling bahwa mudah-mudahan apa lagi yang saya bisa bantu. Saya usahakan pasang badan saya itu supaya walaupun Anda udah tua juga, nggak apa-apa saya sekolah lagi. Sekolah batin untuk umat kita, untuk umat kita. Karena apa? Coba kalau misalnya tahu nggak pohon yang bambu, pohon bambu itu kalau kita ambil semua tunas, jadi bambu kapan selesai? Betul kan? Bambu itu alat upasayanya. Kalau ada upasaya tunas sama dengan tunas piku banyak tidak? Banyak. 1 tahun 100, 200, 500, 1000 pun bisa jadi. Ayo kita bangun keyakinan seperti itu tadi. Apa itu? Kalau belum jadi piku, belum jadi sama dengan, jangan nikah dulu. Oh enak. Kapan bisa percaya begitu seperti di Thailand? Kapan? Yang nikah jangan dulu ya. Tunggu dulu. Kalau tidak jadi sama merah, jadi piku, tahu nggak? Jangan kedua sunat nikahnya belum sah. Oh itu yakin. Gimana jalannya? 1 masa nggak apa-apa lah, 3 bulan doang kan? Supaya dapat suami yang baik. Salah satu disaling, betul nggak? Betul nggak? Tanya dulu. Diajarin perempuannya, jangan cari laki-laki doang. Perempuan itu ditanya, Mas, sudah jadi biku belum mau nikah-nikah aja? Belum. Jadi biku dulu. Lalu surat kita nggak sah. Belum tahu. Si Raju belum pernah tahu. Marah-marah mau bunuh aku gimana? Nah kan? Duit aku sembunyi di mana? Dimaling gimana? Betul kan? Nanti kamu nggak jujur asusila gimana hidup rumah tangga kita? Tukang bohong lagi. Kalau ada masalah suka mabok. Hancur rumah tangga kita nanti. Lebih baik kamu belajar dulu yang mana boleh, yang nggak boleh dari ajaran Budanya. Kayaknya bagus deh. Setuju nggak pihak perempuan kalau mau begini? Ngomong berarti. Kalau pacaran itu telepon ke saya kalau nikah. Jangan memang nikah dulu ya. Tunggu Bante jadi upas saya dulu. Nah, percaya Bante lah. Bante akan mendidikkan suamimu, calonnya. Terbaliknya juga, boleh juga. Belum jadi rumah tangga perempuan, jadi Messi dulu. Betul nggak? Dua-dua itu botak dulu deh. Botak dulu dua-duanya. Waktu bicara, kamu kan udah percaya karma, jangan berbuat jahat, banyak berbuat baik, sucikan hati. Itu rumah tangga agama Buddha kita. Setidaknya kamu jangan pelit. Betul kan? Suka berdana, setidaknya terpaksa dikit nggak apa-apa, istri minta dia kasih lah dikit-dikit. Betul nggak? Maka kita berpikir manfaat tidak kalau bawa dhamma masuk ke hati dulu, nanti dia akan keluar ke mulut, keluar ke fisik. Betul kan? Kalau dapat sila sama sila, pasangan itu umur panjang dari pernikahan. Umur panjang. Nah, mana tahu? Saya yakin kalau biku senang dengan lengket sama sila sama dipandang, banyak jadi biku semua hidup dengan benar. Betul kan? Rumah tangga juga coba kalau tahu sila, tahu sama dipraktekkan seadanya nggak apa-apa, nggak usah sampai setiap kali omong tentang sila sama tapi tahu bahwa ini boleh, ini nggak boleh. Saya yakin jujur tuh kan, jujur di dalam, jujur di luar, menjalankan sila dengan baik. Maka kalau tanya di Thailand itu 300.000 biku loh, sedikit nggak 300.000 yang masih menjalankan sila Buddhis.
300.000 biku menjalankan dana, sila, samadhi, dan panya. Banyak tidak? Banyak. Banyak sekali. Banyak banget. Kamu saya sih jumlah itu seperti tentara mencakar bangsa aja. 50-50 do antara tentara cakar bangsa, agama juga cakar bangsa dan agama. Pakai agama cakar bangsa, damai tidak? Kalau tentara TNI cakar bangsa itu masih ada risikonya. Kenapa? Suruh perang itu ya bunuh-membunuh jadi. Satu kali itu bunuh itu minta ampun, sakit hatinya luar biasa. Sakit hati itu lama tidak? Lama tidak? Tunggu saat jauh-jauh lah buka HP sekarang antara Rusia sama apa ya? Sampai sekarang lihat ya negara jadi apa? Memang ada kematian, tapi ini sakit hati yang pindah kapan bangkit, kapan disebutkan istri suami rumah tangga sekolah yang baik dan negara yang benar. Mungkin 50 tahun lagi belum tentu memaafkan loh. Betul nggak? Hatinya loh. Fisik mungkin kirim dana lagi, bangun gedung lagi, bangun sekolah lagi, bangun rumah tangga lagi. Hatinya belum sempurna. 50 tahun sampai 100 tahun kemudian hasil apa? Hasil emosian keduniawian doang, tidak ada agama. Misalnya contoh lah, mana tahu Indonesia kita masa depan siapa yang emosi kan ada agama biar tahu nggak? Kamu nggak tahu ya, lupa dosa moha itu kotoran batin. Kok kamu buang ke aku? Betul kan? Kamu baca kitab suci. Setidak itu ada. Betul kan? Loba dosa moha. Percaya karma lah. Kenapa kita sudah jadi manusia tidak dijaga? Ini cukup harta manusia, harta surga ke depan, harta nibana ke depan. Ambil harta yang benar, jangan ambil harta yang palsu atau pura-pura harta. Nah, maka sekarang, maka usaha di sini damai sekali begini. Tadi memang agak sesak-sesakan, dodoknya agak sempit. Sudah mulai doa, cukup. Kayak masih ada luka dikit. Ingat kayak kita naik bus, betul nggak? Sesak-sesakan. Kalau bus jalan 3 jam aja, diam cukup. Kalau bus belum berangkat sempit, ini juga aduh susah payah. Belum tenang doang. Kalau bus sudah jalan, takut jatuh, ya duduk masing-masing. Beginilah. Kalau sudah tenang-tenang begini, damailah dunia ini, betul nggak? Coba kalau ini mau itu banyak keinginan. Sekarang keinginannya ke damai doang. Damai batin suasana ini kayak ruang ini bersih, ruang ini tenang, ruang ini cukup. Padat tetapi cukup. Kenapa cukup? Kedamaian itu ada samadhinya, ada ketenangannya. Maka kita mau bangkit kembali lagi, akan mudah itu bukan jumlah lahirnya, dan jumlah kebijaknya, jumlah berdananya, jumlah samadhinya, jumlah bijaknya. Akan mudah kita bangun kesadaran, bukan bangun ihalat duluan, bangun kesadaran duluan. Kalau hati itu percaya bahwa berbuat karma baik itu berbuat kita hidupnya bermanfaat. Nah, maka coba kalau kita ada sila, ada samadhi, pegang duit 5.000 juga seperti pegang 100.000, pasti dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Tadi Bante omong sama teman-teman di belum makan. Tahu nggak sekarang Bante pakai karyawan babat rumput kah, bangunan di kebun. Setiap hari 8 sampai 10 orang. Kan? Mereka itu kan setiap pagi itu ada keliling-keliling masak jadi satu kantong dikit. Nah, ada ibu-ibu keliling, lalu taruh di satu tempat kurang lebih 15 macam. Bante panggil tamu yang pegawai Bante yang ikut pekerjaan. Laki-laki loh, bukan anak kecil loh. Semua datang. Nah kan, pilih satu buat makan siang. Silakan pilih. Yang mana kamu suka? Ini saya suka. Oh, ada yang suka ini, ada suka itu, suka banget. Setelah itu Bante kaget tamu. 8 laki-laki. Nah kan, pilih satu-satu.
Setelah itu Pak tanya ibu, Bu total berapa? Saya juga lupa tanya lagi. Bu berapa sih? Satu itu 3.000. Berapa ya? 3.000 rupiah. Saya pikir, oh lumayan lu irit nih. Tukang lo kerja dari jam 7 sampai jam 5 lo. Minta makanan Bante sejumlahnya 3.000 rupiah satu orang. Maaf duduk di sini berapa satu kali jujur? Berapa? Makan siang satu kali berapa? Nggak mau tahu, pulang lagi berapa? Kalau di situ di kampung yang Bante berkata 30.000 itu makanan siang untuk 10 orang loh. Tanah yang tapi no stop loh kerjaannya. Bisa juga bikin jalan, bisa juga babat angkat batu, angkat kayu loh. 3.000 tenaganya. 3.000 rupiah. Kemudian lebih lucu lagi, katanya suruh orang saya masak. Orang saya masak. Setelah masak tau nggak? Setelah saya tanya, kali ini masak para semua makan itu habis berapa? Ya 10 orang pulang lebih 30.000. 10 orang. Waduh saya bangga banget. Dan bangkanya hidup sangat sederhana. Betul nggak? Tapi 10 hektar saya bersih loh. 10 hektar loh. Bersih kebun saya. Dengan satu tenaga atau enggak? Berapa mereka babat? Berapa mereka beresin kayu, angkat ini, angkat itu. Jam 7 sampai jam 5 sore. Satu kali masak makan bersama itu habis 30.000 rupiah. Nah, saya tanya, kok nggak sakit? Kok yang habis tenaganya? Apa yang kita suka? Ternyata tenaga yang habis. Betul nggak? Mereka suka nasi ternyata. Nasinya banyak sekali. Nasi saya makan 3 kali dia 1 kali. Waduh. Maka hidup kita jangan banyak pikiran. Betul nggak? Mereka itu apapun masuk mulut, yang penting campur-campur dikit udah kenyang. Kenyang itu sebut kenyang karena apa juga jelas. Bukan makanan enak, tetapi kenyang itu tujuan. Yang penting nasi turun, sayur turun. Tahu nggak ikan teri sakti? Tahu nggak ikan teri sakti? Tahu nggak? Tahu nggak ikan teri sakti? Nggak tahu. Ikan teri tahu? Tidak tahu ikan teri sakti. Ikan teri sakti itu artinya kalau kita beli ikan teri sakti itu dapatnya kepalanya doang, nggak ada badannya. Maksud harga satu kantong itu 1.000 rupiah. Betul. Kalau ikan teri itu utuh, ada badannya, ada ekornya, ada kepalanya. Kalau ikan teri sakti itu yang terakhir, yang paling murah satu kantong itu 1.000. Maka Bante disebut ikan teri sakti. Ya kan ikan nggak ada badannya. Sakti lah, kepalanya doang. Saya bilang, hari ini makan apa? Ya masak biasa lah Bante. Yang Bante suruh apa itu ikan teri sakti. Kenapa? Satu kantong itu 1.000. 1.000 rupiah untuk satu bikin sambal. Nah kan tapi nggak ada badannya. Kepalanya sama abunya, bumbunya. Itu paling bukan apa sebenarnya paling murah. Yang utuh-utuh agak mahal. Jadi masyarakat itu beli yang ikan teri sakti lebih banyak. Kepala doang, badan nggak ada. Maka itu bukan sakti, nggak butuh badan. Maka jadi hidup kita apa saja jangan pakai pikiran campur. Mereka bilang yang penting nasi. Jadi mereka nasinya minta badan begitu jadi tenaga dari nasi alami. Betul nggak? Badan mereka itu tidak jelek loh. Oh, coba. Badannya dari jam 7 sampai jam 5 berapa jam kerja non stop. Betul nggak? Sampai jam 5 sore Pak. Harus loh sebenarnya. Terbalik kalau ibu kota kita makan 3 kali nggak ada tenaganya. Ini sangat guna atau nggak sih? Badannya buat apa sih? Dengan capek gini omong capek nggak kuat capek makan berapa kali 3 kali ayam lagi.
Mau nggak merhati Lili di kebun makan ikan teri sakti? Nah kan? Nasinya 3 piring sama ikan teri sakti 1 sendok habis loh. Nasi 3 piring itu buat tenaga sampai sore. Itu pun mereka bilang angkat jumpo buat Bante. Enak katanya. Benar enak. Nah, hidup kita apa yang kita perhatian dari batin loh. Mereka suka dari kecil. Ibu-ibu berkumpul juga begitu. Masaknya sambal lagi, sambal saya juga ikut makan. Yang pedas itu bikin irit ternyata. Dikit doang, cuma ambil dikit nempel di nasi. Tapi bicara begini itu sering. Bukan begini sendok enggak, begini 2 kali 3 kali langsung melut. 3 kali, nasi 1 piring lenyap. Itu hasil ikan teri sakti. Maka jadi kadang-kadang kita merhatian seperti apa. Ibu-ibu rumah tangga beli bumbu di warung, pegang uang 2.000 3.000 seperti anak-anak tuh. Betul. Oh, kalau bu saya sih kangen hina uang itu. Yang penting hatinya mereka sukanya apa. Betul kan? Suka lalapan mereka sukanya. Daun-daun ini orang kampung. Dan mereka bilang itu paling enak gitu. Saya nggak tahu kalau paling enak berarti silakan. Betul kan? Dan tenaga digunakan ke sawah, betul kan? Bangunan. Nah, maka di situ kasih uang 50.000 itu bisa sampai hampir seminggu habisnya. Digunakan sebaik-baiknya gitu maksudnya. Indonesia bukan negara yang miskin sebenarnya kalau tahu cara pakai uangnya, pakai badannya. Nah, sampai sekarang Pantai Pegara itu 1 orang itu 100.000 itu dapat nggak kalau di kota? 100.000 rupiah sehari. Tukang 130, ganeknya 100.000. Nah, kalau di kebun tahu nggak? Pantai minta 5 masuk 7, minta 7 masuk 10, atau 1 kampung pun mau masuk semua. Yang penting ada ikan teri sakti. Tetapi umat tanya, nanti Kriawan Pura pasti 10 hektar. Cuma 2 orang. Yang ini tenaga ikan teri sakti bantu. Nah kan, babat 1 hari mungkin lumayan dong. Bisa berapa ribuan meter. Bersih semuanya. Maka ya Bante pikir, digunakan sebaik-baiknya. Daripada tanah kita sumbang kejahatan, betul. Sumbang geloba. Tahu nggak sumbang geloba itu? Ada berapapun juga pulang. Benar-benar pulang. Kalau mau makan yang paling sempurna, pati salam kan, makan di halal. Restoran kalah deh, benar. Seperti kemarin nanti undang Piku makan di Purmeta. Dengan 3 pantai datang. Makanannya kurang lebih 100 orang makan. Betul nggak? Saya juga tidak tahu dari mana-mana. Saya lihat di meja itu banyak yang tidak sama. Tapi bisa 50-100 orang makan mungkin masih cukup. Padahal yang terima itu 3 pantai tamunya. Kita lihat aja bukan tambah nafsu, makan malah pusing. Kenapa pusing? Pilih di depan sama makanan itu padat semua itu. Pilih aja udah jam 12. Udah lewat jam makannya. Akhirnya makan secukupnya di samping secukup tangan kita nyampai. Kalau mau angkat kaki ambil sana ambil sini lagi juga nggak sopan, tergantung nasibnya. Itu kan uncung-uncung di depan pantai juga tempenya. Ayamnya masih banyak, lewat kemampuan nggak nyampai. Kalau mau berdiri nggak enak sama guru. Udah tergantung nasib itu juga. Ada biku tidak pilih tempat duduk, betul nggak? Duduk langsung di depannya kepiting. Biku tergantung nasib juga ya. Nanti itu kepala wihala udah disediakan kursi di depan itu tempe. Hatinya kepiting. Ke wilayahnya tahu nggak apa? Wilayah itu kan tempe, tahu. Yang pantai yang makan VT di depan kepiting. Maka
Hidup kita memang anicca. Mulai dengan makanan juga anicca. Jangan marah-marah, memang nasib memang begitu. Kalau tahu hukum karma kan enak, betul nggak? Enak loh. Kalau tahu hukum karma, ya udah terima karma aku udah. Walaupun ya kan, betul kan? Mulut ditempe, hati dikepiting. Ya kan percaya karma kan? Ya terima, bukan tolak, bukan emosi. Tidak, nggak apa-apalah. Memang hari ini nggak jodoh sama yang ya kepiting. Kepiting juga ada kaki suka jalan-jalan. Mau kesini ya maklum lah. Nah kan, Anda pernah loh makan di restoran. Makan di restoran tahu nggak? Ternyata duduk di restoran itu mereka seafood itu kan. Pikir Pante suka atau gimana nggak tahu. Pante sedot sampai pusing tuh. Sudah lahir jadi manusia bijak-bijak. Sibuk sama sedot pantat seafood ini. Kepala sampai pusing. Nggak keluar-keluar juga. Sedot di mulut nggak keluar. Sedot di pantat. Sibuk. Sepinta-pinta juga bodoh juga. Sedot pucung-pucungan kala seafood. Sepinta-pinta apapun juga sedot pantat dia. Maka kepala pusing juga keluar-keluar. Ternyata aduh saya nggak jodoh deh. Nah, dia keliling-keliling cari tusuk gigi. Aduh, kadang-kadang man tidak sesuai dengan keinginan semua. Mulai dengan sehari, jangan buru-buru emosi maksudnya. Yang mancing emosi ini semua hal. Kalau mau marah mah, betul nggak? Semua emosi kalau suka emosi, betul nggak? Semua bodoh kalau mau bodoh, kan? Makanya kok Pante bilang saraka itu juga racun, betul nggak? Racun loh. Kenapa? Bikin kita miskin. Maka Pante suka berbagi-bagi. Kenapa suka berbagi? Supaya aneka karma berbuat. Jangan satu-satunya. Bodoh sendiri, betul nggak? Ya ini dana minum, dana bobohan, ini dana makanan yang aneka. Siapa suka silakan ambil bersama. Lah benar loh. Umat juga datang itu bawa makanan macam-macam juga. Katanya juga merasa, oh benar juga ini. Tanam satu macam ya makanannya satu macam. Tanam macam-macam jadi buah juga macam-macam. Tapi maksud yang baik, betul nggak? Yang baik yang manusia. Manusia itu penting sekali. Maka kita mulai dari sekarang. Mulai sekarang kalau mau apapun sebab akibat. Manusia sama manusia yang bisa disempurnakan kita. Merenungkan dengan benar. Seperti ajaran Sang Buddha sekarang. Nah, jangan bosan kalau disebutkan dana. Jangan bosan kalau disebutkan sila. Sebenarnya itu hati-hati waspada antara kita sama kita. Apa yang kita nggak suka kejahatan. Apa yang kita suka ini kebahagiaan. Ya kita mikir yang mana berbuat kita tidak bahagia, kita jangan lakukan. Betul nggak? Jangan lakukan. Maka hidup kita semua sungguh-sungguh itu adalah bisa nggak merati diri itu ada artinya sekarang kalau kita sayang sama orang, nah sayang itu jangan terbatas. Orang ini suka, orang ini jangan pakai orang-orang semuanya dulu. Semuanya sama dulu, manusia sama manusia. Betul nggak? Supaya kita, kalau kita banyak masalah itu semuanya di batin sih. Di batin. Maka Pante tidak mau ketemu orang miskin. Pante mau bangun nihala. Kalau ketemu orang miskin, ketemu orang pelit, kapan bisa jadi nihala? Mau nggak mau Pante keluar le bibit saya. Bibit saya itu suka berdana, suka berbagi. 3.000 orang setiap tahun saya juga dibagi. Karena Pante tahu duluan. Karena Pante tahu Pante akan bangun agama. Nggak mungkin butuh uang cuma 10.000, betul nggak? Satu kali bangun bisa 10 miliar. Apakah saya mempersiapkan diri? Itu adalah cara terus. Orang bijaksanaan akan datang. Orang bijaksana datang itu satu kali. Seperti kita kan Pante mau bangun tidak masalah. Kalau umum, kalau tidak berdana, tidak ada sifat berdana dari diri sendiri, dapat dengan Pante saya mau ikut ya, satu mungkin satu sak semen
cat, keramik, paku, gitu. Tetapi kalau Bante perhatian, Bante dapat umat dari kebijaksanaan dan umat paham Dhamma, tahu nggak? Bante, saya bersedia, Bante butuh nggak? Saya akan donasi, tidak masalah. Saya saja juga. Tahu nggak? Satu orang, satu tidak masalah. Kalau dapat dan bijak, paham nggak bedanya? Kalau dia bijak, ternyata dia bilang memang itu cita-cita saya. Ternyata saya juga nggak tahu kok ketemu orang yang pas, betul nggak? Itu padahal Bante tidak ajak berdana. Ternyata omong sama orang cita-citanya sama. Di Bali juga begitu. Bangun perumahan contoh yang pertama kali bangun itu 2 lantai itu. Bangun belum selesai. Setelah ketemu Bante bilang begini, Bante suka nggak? Ya suka. Suka yang mana? Suka seperti bentuk rumah ini. Ya suka lah. Boleh nggak? Saya mau berdana. Ini kan rumah contoh buat perumahan. Nggak apa-apa yang Bante suka. Ya benar. Didanakan. Saya bilang, kenapa dana ke Bante? Saya memang cita-cita pengen mau berdana tempat tinggal buat sangka. Saya nggak tahu cita-cita itu bukan hal itu. Hatinya mungkin udah minggu, udah bulan, udah tahunan, belum ada kesempatan. Biku datang doang. Pas Bante datang, pas blessing rumah contoh membangun perumahan itu ada 47 rumah. Perumahan itu belum bangun apa-apa, cuma 1 rumah yang bikin rumah contoh. Itu dia keputusan dana ke Bante. Saya tanya, kok kamu mau dana ke Bante? Bukan dana ke Bante, cita-cita saya kalau ada kesempatan memang saya mau dana tempat tinggal buat sangka. Kenapa pilih yang contoh perumahan? Jadi rumah contoh, bukan rumah yang kedua, ketiga yang buat jual beli, tidak. Rumah pertama yang tidak jual beli itu langsung didana. Dari situ ternyata beliau tahu Dhamma. Beliau memang hidup itu jadi orang bijak. Itu kan sampai sekarang di tempat lokasi di Bali itu di Uluwatu, Bante udah 6. Dari 1 jadi 6, A1 sampai A6 Bante beri semua. Di dana lomba-lomba. Anak dana, adik dana 1, cici dana 1, mama dana 1, yang lain masih kosong. Saya beri semuanya. Bisa jadi begitu. Kenapa? Kalau ketemu orang bijak, bukan satu keluarga. Mama punya mama ada di mana? Di samping Bante, mama dana. Kalau di samping kamu gimana? Ya punya aku sendiri, aku juga ikut dana. Kok kenapa sifat satu keluarga itu sampai 3? A1, A2, A3, A5, A6 itu bisa. Bisa ketemu orang begitu loh kalau kita memberikan kebenaran kepada manusia sama manusia. Bilang susah tidak, bilang tidak susah juga. Tidak tahu kan bisa dibaca hati orang, betul nggak? Tidak bisa baca. Maka kita butuhkan agama Buddha itu bangun kebijak, supaya semua jadi orang bijak, tidak akan serakah, tidak akan pelit, tidak emosi, tidak ada pandangan salah. Saya yakin semua makmur bersama. Makmur bersama. Nah, maka Bante udah coba Indonesia ini kunci itu cocok sama agama Buddha, kunci kekayaan. Benar kunci kekayaan. Nah, maka mari kita coba dibuktikan hal-hal itu. Kalau di mana silik ada Dhamma yang bagus-bagus, tahu nggak? Duit itu kalah. Mereka tidak akan sayang duit sedikit pun. Berarti lebih atas dari duitnya. Kalau mereka itu umat Buddha kita, atau bukan umat Buddha kita, manusia. Maka Bante suka pakai ilmu manusia, tidak pakai ilmu agama saja. Jangan berbuat jahat itu ilmu manusia. Dekat sama kita, kita dipeluk, kita dijaga, dilawat. Nah, bawa apa? Bante dengan usahakan apa yang saya punya, apa yang agama Buddha punya, banyak dijaga, dilawat bersama. Banyak sekali. Maka cita-cita kita bisa tercapai sesuai dengan cita-cita kita. Semua sebab akibat, bukan keinginan saja. Bante tidak pikir Bante akan dimajukan
di Indonesia segede begini. Kenapa Pandangan berbakti kepada Indonesia sampai harus ujian balik lagi, sekolah lagi jadi upacara supaya jadi bangun orang yang bersilah sebanyak mungkin dana ketenangan. Betul kan? Seperti sekarang di Bogor atau disebutkan di Wihara Vipassana Giri Kiri Latana. Kemarin saya juga kaget, 100 piku lebih. Dari mana? Oh ternyata umat baik hati, sumbang suaminya. Dari piku. Kalau undang piku di daerah semua 100 biaya berapa? Betul nggak? Untung umatnya baik hati. Ngomong sama suami, papi, saya mau, saya perempuan nggak bisa. Mau nggak mau papi jadi piku ya, supaya upacaranya lebih cepat selesai. Nanti minta bantuan supaya pikunya 100-200 lebih banyak lebih baik. Benar. Ada kemarin dapat 100 lebih loh. Terima kasih ya bagi ibu-ibu. Jangan palit suaminya. Dihibah sedikit lah, hibah 1 bulan, hibah berapa lah. Dihadirlah. Jangan jatuh di air saya yakin suami kamu tidak tenggelam. Jatuh di api juga kebakar. Jatuh di tempat yang sesuai, betul nggak? Bisa juga istri jadi ikut dana makanan. Hari ini terakhir 100 piku lebih. Katanya, kok papa ini kok sebenarnya kok jadi piku? Saya ya nanti saya sendiri. Kok jadi piku banyak sekali? Iya karena upacara ini butuh piku, maka kita dukung. Waduh, ini bijak-bijaknya. Betul nggak? Jangan ajak cuma dana makanan, dana suami juga boleh. Gak apa-apa lah, sesaat. Betul nggak? Ini juga ada tanda yang bagus loh. Kalau Buddha Sasana butuh minta bantuan keselamatan wihara menjadi uposatha. Di tempat itu akan di tempat tapi saja di piku. Jadi bersih, jadi suci di situ. Mungkin itu salah satu, mungkin kalau papa pernah jadi piku di situ, mungkin anak laki-laki juga mungkin acak lagi di sana. Betul nggak? Karena udah tahu manfaatnya. Maka ini saya sudah mulai tanda-tanda agama Buddha di seluruh dunia tidak ada berkembangkan hanya sebagai Dhamma Duta. Seluruh dunia itu teman ada. Banyak seperti Bante tanya salah satu Longpo di Pudametta. Longpo berkembangkan agama dari Amerika sudah kurang lebih 18 tahun. Beliau juga sudah lama. Gimana di situ? Umatnya gimana? Piku gimana? Jawabnya 1 piku juga bawa dari Thailand. Umat juga dari mana? Dari Asia kita, dari Laos, dari Kampuja, dari Thailand. Itu benar. Tidak ada orang bule jadi piku. Ternyata nggak ada. Mereka kaget kok. Kenapa Indonesia kok negara Muslim kok jadi gampang jadi biku? Kok jadi gampang ajak dana makanan kok bisa begitu lama yang luar biasa? Maka itu disebutkan dalam Indonesia kita. Semua Asia kita ini semua kalah Indonesia. Semua kalah. Agama pun dari Indonesia nomor 1 sekarang. Karena huruf kita itu semua itu dipuji Indonesia. Maka kita berkembang bersama. Baik, minta tolong kita tetap. Tolong diteriakkan. Indonesia ini dipuji dunia. Bukan di Asia kita. Di Eropa semua akan melihat contoh agama Buddha di Indonesia. Nah, itu sampai bibit yang benar. Mari kita bibitkan. Nanti bagi boleh lah. Ke daerah, ke kampung, ke kabupaten atau ke pulau. Lama-lama jadi Indonesia kita raya dana, raya sila, raya samadhi, dan kaya raya jadi orang baik hati. Maka kita semangat ya, jangan ketinggalan. Yang tadi bilang di sini kecil, dan ini luang dhamma loh, besar. Yang bisa semua makhluk, para dewa juga turut bergembira, walaupun segitu. Yang lain nggak nampak, tetapi hati yang orang butuh dhamma pasti pengen mau masuk walaupun sesak-sesakan. Maka jadi Bhakti Malasa itu ini salah satu contoh cetia masa depan. Ini contoh
Cetiya Dhamma atau Cetiya Dana Sila Samadhi dan itu Cetiya dalam Buddha Sasana kita. Ya semoga ibu bapak jangan malas berbuat baik. Lebih baik kita malas emosinya, malas bodohnya, malas salahkannya, malas pelitnya, malas sombongnya. Itu kotoran, harus dibuang di tempat yang lain. Betul nggak? Jangan ada di sekitar kita. Terima kasih. Semoga hari ini hari yang terbaik adalah hari yang benar-benar sungguh Sang Buddha mengizinkan untuk mengulaikan Dhamma yang berkumpulkan sangka berkumpul alahan semua 1250 bhikkhu. Maka terima kasih, hari ini hari yang berhasil, hari yang Sang Buddha dipuji, dan kita hari ini kita kasihlah tepat waktu, tepat hari, dan ribuan bermanfaat untuk kita semua. Anumodana, semoga kita sehat, semoga kita bahagia, baca rezeki, baca umur, ayu wano, sukacita. Terima kasih.